Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Sahabat Teknologi Kalimantan Utara tahun 2023, yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung di Room Gmeet siang ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di room siang ini. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Sumaryani SPD atau Bu Yani yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pengarahan dari Duta Teknologi, dan yang kelima acara inti, penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita menginjak acara yang pertama, pembukaan. Mari kita baca bersama-sama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Pak Hadi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelum kita memulai acara, memulai kegiatan webinar kita pagi hari ini, semoga diberi kelancaran, kemudahan, serta kesehatan dan diberikan manfaat dalam webinar ini. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ya. Terima kasih Pak Adi sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh peserta webinar untuk duduk tegak dan hikmat. Oke, terima kasih. Silakan duduk rileks kembali.
Dan selanjutnya pengarahan dari Duta Teknologi kepada Pak Mastan SPD dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan Duta Teknologi, yang saya hormati Bapak Ibu, sahabat Duta Teknologi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Utara dengan materi inovasi berbasis pembelajaran berbasis TIK, pemanfaatan MPI dan puzzle, pemanfaatan Canva untuk pembelajaran pembuatan brosur dan poster sebagai media promosi dalam pembelajaran. Luar biasa materi-materi yang dikemas pada hari ini, semoga bisa menjadi awal dan bisa menjadi sebuah perubahan dalam dunia pendidikan di Kalimantan Utara dengan adanya Bapak Ibu guru sebagai agen-agen perubahan yang selalu bergerak untuk memberikan solusi-solusi terbaik dalam setiap proses pengembangan pembelajaran di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Bapak Ibu bukan hanya sebagai tugas, tapi ini merupakan tanggung jawab moral dan ini menjadi tugas kita bersama bahwa sahabat Duta Teknologi ini bukan lagi sebagai ini bukan hanya tugas, tapi ini merupakan tanggung jawab yang nantinya akan terus diberikan kepada Bapak Ibu dengan harapan Bapak Ibu adalah sebagai pendamping yang sejalan bersama Duta Teknologi. Jadi nanti tidak sampai di sini, tapi akan terus berkolaborasi bersama Duta Teknologi sebagai pengembang media pembelajaran di daerah. Jadi suatu saat Bapak Ibu juga akan menjadi leader-leader kita di daerah yang bersama-sama terus membagikan solusi-solusi terbaik untuk bagaimana kita bisa mengajar tanpa harus masuk ke dalam kelas, bagaimana menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah bisa berkolaborasi dan berkreasi bersama. Jika dalam perjalanan ada masalah, insya Allah silahkan berkolaborasi, bertanya kepada kami dan juga bisa langsung ke pusat. Sebagaimana bahwa di grup Bapak Ibu juga ada orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Balai Layanan Platform Teknologi. Baik, demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf juga telat masuk karena memang tadi saya sedang di perjalanan menuju ke Tarakan. Terima kasih untuk apresiasinya dan saya mohon maaf jika salah kata, salah ucap. Semangat untuk terus berkolaborasi, majukan pendidikan Kaltara dengan pendidikan yang menyenangkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Master yang sudah memberikan pengarahan yang luar biasa pada siang hari ini, memantik semangat kami untuk tetap berkolaborasi. Dan kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, pemaparan materi pada webinar pada siang hari ini. Narasumber yang akan menyampaikan materi yaitu ada Ibu Lilis Suryani, kemudian Ibu Bakti Hundari dan Pak Hadi Kusmayadi. Ya. Yang pertama untuk penyampaian materi akan disampaikan Ibu Lilis dengan judul materi inovasi pembelajaran berbasis TIK. Kita melaksanakan webinar ini penyampaian materi dulu untuk 3 pemateri, baru nanti akan dibuka sesi tanya jawab di akhir. Itu ya Bapak Ibu, kita sepakati. Ya, jadi untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Lilis tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK. Dipersilahkan Bu Lilis. Suaranya kurang keras. Kurang ya? Iya. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi, ada Bapak Mastan dan Bapak Eri Afrizal. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pembatik level 4. Terima kasih telah menyempatkan hadir di webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen.
Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah Bu. Mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lilis Suryani. Saya mengajar matematika di SMPN 14 Tarakan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi praktik pembelajaran yang telah coba saya lakukan. Tentunya masih banyak kurangnya dan saya mohon banyak masukan dan saran dari Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Sepertinya senior saya semua. Kebetulan saya ini newbie Bapak Ibu. Jadi saya baru menjadi guru di SMP 14 ini. Baik, langsung. Nah, oke. Jadi di sini saya akan berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah coba saya lakukan. Yang pertama, sudah jelas pasti saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu terhadap peserta didik yang nanti hasil asesmennya ini akan saya gunakan untuk menyiapkan 3 konten yang berbeda untuk 3 kebutuhan siswa yang berbeda, yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, format asesmen diagnostiknya seperti yang ada di layar Bapak Ibu, all about me. Jadi di bawah sini ada pertanyaan cara belajar yang saya sukai gitu, ada gambar dengan hanya menonton atau hanya dengan mendengarkan. Nanti siswa akan mencentang salah satu atau salah 2 dari itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik saya mampu menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kebetulan praktik pembelajaran ini saya berikan di fase D untuk materi operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Jadi ada tujuan pembelajaran 2 ini. Yang kedua yakni peserta didik mampu melakukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi tersebut. Kemudian di sini ada pemahaman bermakna yang diharapkan, yakni perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang atau dapat juga dipahami sebagai proses menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak pengali. Kemudian sebaliknya untuk pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya berikan pertanyaan pemantik untuk peserta didik. Seperti ini pertanyaan pemantiknya. Jadi jika dalam kompetisi matematika itu setiap jawaban benarnya skornya 4, salah skornya negatif 2, tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, jika 50 soal yang diujikan, si Udin mampu menjawab 34 soal dengan benar, 8 salah, sisanya tidak diisi. Bagaimana sih cara kita mengetahui skor yang diperoleh si Udin? Nah, ini pertanyaan pemantik yang saya berikan kepada peserta didik saya. Selanjutnya, untuk kegiatan pendahuluan, sama seperti biasa, yakni diawali dengan salam, kemudian doa, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian saya beri apersepsi, saya jelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran hari ini, kemudian peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Nah, untuk kegiatan intinya, jadi ada 6 tahap. Yang pertama yakni klarifikasi masalah, di mana kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang tadi diberikan LKPD, kemudian mereka memperhatikan, mengamati LKPD dan juga penjelasan yang telah saya berikan. Nah, di sini saya memberikan 3 konten. Yang pertama untuk anak-anak yang visual itu saya berikan video materi ajar yang saya tayangkan di depan kelas karena kebetulan peserta didik kami itu di sekolah tidak diperkenankan membawa HP Bapak Ibu.
Jadi video materi ajar itu saya tayangkan di depan kelas. Nah, kemudian untuk yang kelompok auditorinya, saya berikan penjelasan langsung. Kemudian kinestetiknya ini melalui kegiatan praktik mereka menggunakan koin berwarna. Jadi koin berwarna ini nanti ada 2 koin. Koin yang pertama itu warna biru, menggambarkan bilangan positif. Kemudian koin yang warnanya kuning itu menggambarkan bilangan negatif. Seperti itu. Lanjut tahap yang kedua, yakni brainstorming, di mana di sini peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Jadi mereka sharing informasi dan klarifikasi informasi, seperti itu. Selanjutnya tahap yang ketiga, yakni pengumpulan informasi dan data. Nah, di sini peserta didik melakukan eksplorasi, kemudian guru berkeliling untuk mencermati atau mengecek apakah peserta didik mengalami kesulitan dan tentunya membantu mereka yang mengalami kesulitan. Dan yang di tahap keempat, ini adalah berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Jadi, guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan, kemudian menyusunnya hasil diskusi tersebut dalam LKPD yang telah disediakan. Nah, tahap yang kelima, yakni presentasi hasil penyelesaian masalah. Jadi beberapa kelompok maju, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, peserta didik lain atau dari kelompok lain, kemudian guru memberikan tanggapan. Terakhir, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang terakhir adalah tahap refleksi. Jadi di sini peserta didik melakukan refleksi dengan mengisi lembar refleksi yang telah saya sediakan di akhir LKPD. Jadi di akhir LKPD itu ada angka 1 sampai 10 itu menggambarkan tingkat kepahaman mereka. Kemudian ada beberapa emoticon itu untuk menunjukkan feelings mereka saat pembelajaran. Begitu. Nah, terakhir adalah penutup. Nah, pada penutup ini saya memberikan fun post test Bapak Ibu. Jadi fun post test ini menggunakan quizzes gitu. Yang langsung soalnya saya tayangkan juga di depan kelas. Kemudian tentunya diakhiri dengan salam dan doa seperti itu. Nah, seluruh rangkaian praktik pembelajaran tadi terdokumentasi dalam satu video ini Bapak Ibu. Jadi monggo boleh disimak terlebih dahulu. Nah, mungkin suaranya nggak muncul ya. Di sini pendahuluan, salam dan doa. Nggak ada suaranya, Bu ya? Iya, nggak tahu nih. Kayaknya emang agak error laptop saya nih, Bu. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Bapak Ibu, ini Bu gurunya ya Bapak Ibu, emang kecil gurunya. Nah, di sini yang kelompok visual saya berikan tayangan video ajar.
Nah, di sini yang kinestetik mereka melakukan praktik menggunakan koin berwarna biru untuk bilangan positif, kuning bilangan negatif. Memang di sini videonya kurang maksimal Bapak Ibu karena saya merekamnya sendiri pakai tripod. Sini mereka bertanya. Kami satu kelas padat 32 siswa. Di sini fun post test yang saya maksud tadi, jadi memang anak-anak terlihat lebih happy jika kita menggunakan quizzes. Mereka sangat antusias sekali. Sayang memang nggak dengar suaranya. Nah, baik seperti itu tadi dokumentasi untuk kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, selain peserta didik yang melakukan refleksi, saya juga melakukan refleksi Bapak Ibu. Nah, ini LKPD saya dan ini hasil kerja salah satu kelompok. Memang kalau dilihat nilainya jauh lebih bagus. Di sini mereka hanya salah satu aja. Terus ini yang saya maksud lembar refleksinya. Jadi di sini ada skala 1 sampai 10 untuk pemahaman mereka. Nah, hasilnya tentu beraneka ragam. Ada yang pemahamannya di angka 9, artinya dia paham dan feelingsnya happy, tapi ada juga yang dia paham tapi feelingnya sad gitu ya, mungkin dia puyeng pada hari itu, atau sebaliknya ada yang kurang pemahamannya kurang di angka 5 tapi dia happy, dan sebaliknya ada yang di angka 5 dia sedih. Itu ada ya Bapak Ibu, ini hanya contoh salah satu yang saya ambil. Nah, selanjutnya adalah refleksi saya Bapak Ibu. Jadi di sini ada jurnal refleksi saya. Nah, saya memakai model refleksi situasi makna aksi, di mana model ini juga saya peroleh ilmunya dari PMM, terutama khususnya di topik refleksi. Nah, jadi model refleksi situasi makna aksi ini dikembangkan oleh Terry Burton dalam bukunya Reach, Teach, and Touch, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 tahap, yakni tahap situasi, yakni menjawab pertanyaan apa sih yang terjadi, permasalahan apa yang ada, kemudian tahap makna, dan terakhir tahap aksi. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk tahap situasinya. Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memegang prinsip utama,
yaitu mengakui bahwa setiap peserta didik kita memiliki profil belajar yang berbeda, kemudian minat yang beragam, kebutuhan yang tidak sama, serta kemampuan dan kecepatan pemahaman yang berbeda pula. Sehingga ini diharapkan akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik. Nah, Bapak Ibu, melihat tujuan dan poin penting yang terkandung, maka sudah pasti ya, kelas itu akan menjadi lebih ramai, kemudian anak-anak jadi lebih aktif, karena belajarnya sesuai dengan apa yang mereka sukai, jadi peserta didik akan merasa nyaman dan proses pembelajaran itu pasti menyenangkan. Nah, tapi kan dalam praktiknya pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Masalah yang saya hadapi di sini ada 3 poin yang saya cantumkan. Yang pertama itu kurangnya jam belajar tambahan ya Bapak Ibu. Kebetulan sekolah saya itu kan gedungnya masih proses pembangunan. Jadi kita menumpang di SD sehingga kita masuk siang. Nah, masuk siang itu kan waktunya lebih singkat. Jadi untuk JP-nya itu dipotong gitu. Nggak 40 menit satu JP-nya. Jadi kurangnya jam belajar. Nah, kemudian yang kedua, karena harus mempersiapkan beragam cara ya untuk memfasilitasi materi tersebut, maka tentunya saya sebagai guru dituntut untuk bekerja lebih ekstra serta lebih kreatif. Yang ketiga, kemampuan untuk mengelola kelas agar tetap kondusif. Nah, sementara di dalam kelas itu anak-anak sedang belajar atau bekerja dengan profil belajar dan minat yang berbeda. Di saat itu juga saya juga harus memenuhi kebutuhan peserta didik yang tergolong cepat dan juga melayani mereka yang slow learner, tergolong lambat. Nah, itu tadi Bapak Ibu permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua adalah tahap makna, yakni menjawab apa sih yang saya pelajari tentang diri saya dari situasi ini. Nah, saya memaknainya Bapak Ibu, barangkali apa masalah-masalah yang saya hadapi tadi itu ya karena kurangnya persiapan diri saya dalam menyiapkan pembelajaran, kurangnya rasa keingintahuan saya untuk terus belajar, bagaimana manajemen kelas, bagaimana sih cara mudah gitu ya supaya kita nggak terbeban gitu untuk mempersiapkan beragam materi tersebut. Nah, itu. Yang terakhir adalah tahap aksi. Jadi apa yang saya perlu lakukan untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut? Yang pertama, lebih awal lagi dalam melakukan persiapan supaya lebih matang, mulai dari peserta didiknya hingga perangkat sampai dengan perlengkapan yang akan saya gunakan. Kemudian yang kedua, untuk konten mungkin saya bisa dalam rentang waktu tertentu saya memberikan pilihan kepada peserta didik saya untuk belajar dari berbagai sumber, misal internet, atau bahkan boleh bertanya kepada guru yang mereka sukai. Nanti kita akan sama-sama melakukan penguatan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, tidak hanya mengelompokkan berdasarkan profil belajarnya, tapi saya juga harus menyebarkan peserta didik yang tergolong fast learner tadi untuk masuk ke kelompok-kelompok tertentu menjadi tutor sebaya supaya bisa mengatasi masalah waktu dan suasana kondusif kelas sehingga tidak ada lagi peserta didik yang merasa tidak terfasilitasi. Nah, yang terakhir, mungkin saya harus, bukan mungkin ya, tapi harus aktif mengikuti program atau pelatihan peningkatan kompetensi guru, terlebih ada PMM yang sangat mudah diakses. Di sana banyak materi dan banyak jadwal-jadwal webinar yang bisa saya ikuti. Nah, satu lagi, saya memang beruntung sekali bisa ikut pembatik ini, jadi
bisa dibilang ya ini tersesat di jalan yang benar karena saya awalnya asal aja Bapak Ibu. Saya asal aja kepala sekolah share gitu ya, menyarankan untuk ikut gitu, ya udah saya ikut aja. Ternyata sampai di level 4 ini ketemu Bapak Ibu semua. Sampai di sini saja saya sudah bersyukur sekali karena banyak ilmu yang sudah saya dapat di Bapak Ibu. Jadi ya tidak mengharap saya duta-duta itu. Karena juga saya tahu diri ya. Jadi sampai sini saya sudah bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah, ini terakhir beberapa hal sederhana yang saya lakukan tadi tidak sempurna, tapi memang terbukti dapat membuat peserta didik saya senang dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tidak harus menguasai utuh setiap materi yang saya berikan, cukup melihat semangat dan bagaimana mereka berusaha, itu sudah membanggakan. Nah, ini terakhir sekali Bapak Ibu, saya ada pantun untuk menutup. Belajar memasak bersama ibu. Cakep. Ke kebun binatang melihat buaya. Saran dan masukan Bapak Ibu sangat penting bagi saya. Itu aja Bapak Ibu. Cakep. Saya izin stop sharing. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis sudah. Bapak Ibu Sumaryani ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Lilis sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Kita juga termotivasi Bu. Kita semua dalam proses belajar. Kita tidak tahu siapa nanti yang akan menjadi duta. Mungkin kita semua Bu. Tapi kita sudah menang kok Bu di 30 besar. Dan selanjutnya kita ke pemateri kedua. Untuk pemateri 1, tadi materi sudah disampaikan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti disampaikan di sesi akhir. Nah, dan selanjutnya kita akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tentang pemanfaatan MPI dan puzzle oleh Ibu Bakti Hundari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, udah terlihat ya? Ya, sudah Bu. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Jadi nama saya Bakti Hundari. Kemudian saya lahir di Tarakan 4 Agustus tahun 82. Udah lumayan ya umurnya. Kemudian unit kerja saya di SMP Negeri 3 Tarakan. Kemudian ada beberapa karya yang pernah saya buat. Yang pasti yang pertama video pembelajaran, sama seperti Bapak Ibu pasti semua sudah pernah membuat video pembelajaran. Kemudian pembuatan NPI lengkap dengan LKPD dengan menggunakan live worksheet. Kemudian pembuatan MPI dengan memanfaatkan PowerPoint, eSpring dan Java dengan extension Excel. Kemudian juga multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan Google Site, Canva, Google Form, Lumi, Padlet, dan Interacti. Yang berikutnya adalah makalah teknologi tentang pendidikan. Dan yang terakhir adalah buku puisi antologi. Nah, judulnya ini, Gusar Terbayar Benar. Ini buku kumpulan dari teman-teman satu sekolahan ya. Nah, materi saya adalah pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif
interaktif, dan puzzle. Kenapa sih kita sebagai guru butuh gitu ya yang namanya MPI? Nah, Bapak Ibu, saya di sini mengajar informatika, di mana Bapak Ibu juga tahu bahwa informatika ini adalah pelajaran baru untuk siswa kelas 7. Karena pada saat di SD mereka tidak mendapatkan mata pelajaran ini. Dan juga, banyak sekali siswa saya yang tidak pernah menggunakan komputer. Nah, mungkin ada beberapa yang pernah, itu pun karena pada saat SD-nya, ikut ANBK gitu ya. Kalau handphone bagaimana? Hampir seluruhnya, hampir 100% siswa memiliki handphone. Tapi kalau untuk komputer atau laptop itu bisa dihitung dengan jari. Kemudian yang berikutnya, jika kita memberikan buku apakah iya dibaca oleh siswa? Karena seperti yang, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini siswa itu sangat minim literasi, sangat kurang berminat untuk membaca buku gitu ya. Jadi kok kita cuma sodorin buku saja, otomatis mereka tidak akan membaca gitu, kecuali kita paksa. Nah, yang berikutnya kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Kebetulan di SMP 3 ini adalah tempat tugas kedua saya. Nah, di sini saya mengobservasi gitu ya. Jadi tiap tahun itu adanya penurunan motivasi belajar. Nah, kenapa sih kita membuat MPI? Tujuannya itu apa? Yang pertama memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Jadi pada saat mereka dapat pembelajaran, gurunya nggak gitu-gitu aja ngajarnya gitu ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Karena otomatis mereka akan menggunakan device. Kemudian yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, karena nantinya pada saat mereka, sudah tidak di SMP lagi, mereka akan inget tuh, "Oh, guru saya cara ngajarnya begini, pakai apa?" Seperti itu. Kemudian memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, persiapan sebelum saya membuat MPI, yang pertama pastinya saya membuat materi sendiri, karena kalau kita nyomot-nyomot itu, kalau saya kurang kurang sreg gitu ya. Tapi kok kita buat materinya sendiri itu lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan asesmennya, penilaiannya seperti apa. Yang berikutnya saya membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan Google Site, Lumi, Google Form, Padlet, dan interaktif, serta menyiapkan potongan puzzle. Nah, kenapa sih sudah menggunakan MPI kok pakai puzzle lagi gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, di dalam, mata pelajaran informatika, itu ada 2 moda pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pembelajaran secara plak dan pembelajaran secara unplug. Di mana pembelajaran secara plak adalah pembelajaran dengan menggunakan device, sedangkan pembelajaran unplug itu tidak menggunakan device. Jadi bisa, pakai alat peraga lain gitu ya. Nah, kenapa kok informatika kayak gitu? Jadi di kurikulum Merdeka, bahasa informatika itu jauh sekali dengan TIK. Karena kalau untuk TIK yang KTSP, TIK itu yang dipelajari adalah fungsi dari tools. Nah, jadi tools ini fungsinya untuk apa, seperti itu. Sedangkan kalau di informatika lebih ke problem solving-nya siswa. Jadi siswa dapat mengatasi, masalahnya seperti apa gitu ya. Logikanya lebih digunakan di mata pelajaran informatika. Nah, di sini pembelajaran secara plaknya saya memanfaatkan Chromebook dan handphone. Kenapa kok, boleh? Apakah boleh membawa handphone? Untuk di SMP 3 boleh membawa handphone dengan catatan guru yang, meminta siswa membawa handphone yang handle. Jadi kalau saya misalkan hari ini meminta siswa membawa handphone, dari pagi handphone itu yang pegang saya. Nah, saya serahkan pada saat mata pelajaran saya, kemudian dikembalikan setelah mata pelajaran saya, mereka akan ambil pada saat pulangan. Jadi nggak ada waktu mereka untuk yang aneh-aneh lagi. Nah, kemudian Chromebook, kebetulan di SMP 3 itu dapat, bantuan 45 Chromebook gitu ya, yang bisa dimanfaatkan di kelas-kelas. Nah, disinilah saya, MPI-nya
mereka belajar dari, Chromebook dan handphone. Jadi lihat MPI-nya dari Chromebook dan handphone. Nah, kenapa sudah pakai Chromebook kok pakai handphone lagi gitu ya. Kalau Chromebook itu kan tidak semua orang punya, dan di sini juga jarang sekali siswa yang bisa menggunakan Chromebook karena beda banget sama penggunaan, laptop gitu. Sedangkan handphone kenapa saya pakai, karena seluruh siswa tuh hampir punya semua dan kalau ditanya handphonenya apakah pernah dipakai buat belajar, mayoritas dipakai untuk nonton dan main game. Jarang sekali handphonenya dipakai untuk pembelajaran. Nah, dari MPI ini, saya sangat berharap bahwa handphonenya nantinya akan mereka akan terbiasa menggunakan handphone dalam pembelajaran. Jadi walaupun nggak di sekolahan, di rumah juga bisa menggunakan gitu ya. Nah, secara tidak langsung karena tadi menggunakan Chromebook, siswa akan mencari tahu gimana caranya pakai Chromebook gitu kan. Karena kan kalau di keyboard-nya aja udah beda. Yang berikutnya pembelajaran secara unplug, yaitu saya meminta siswa beraktivitas secara berkelompok untuk menggabungkan kertas puzzle yang sudah saya siapkan dan siswa membuat presentasi dari puzzle yang telah digabungkan. Nah, ini, saya hanya berikan dokumentasinya saja. Sebenarnya ada videonya ya Bapak Ibu, cuma videonya terlalu panjang jadi saya, screenshot saja. Nah, yang pertama mengucapkan salam seperti Bapak Ibu yang lakukan, berdoa, absensi, kemudian materi apa yang akan saya sampaikan, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan instruksi cara pengerjaannya seperti apa. Nah, kemudian siswa mempelajari materi yang ada di MPI. MPI-nya yang saya gunakan adalah Google Site dengan memanfaatkan akun belajar. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah dokumentasi, ini siswa menggunakan, Chromebook, yang sebelahnya siswa menggunakan handphone. Nah, jika mereka sudah selesai mempelajari materi yang ada di MPI, siswa secara berkelompok menggabungkan puzzle ya. Kemudian ada pertanyaan sesuai dengan puzzle yang mereka, gabungkan. Nah, jika ada siswa, yang belum mengerti, maka guru membantu siswa tersebut. Nah, ada juga namanya penilaian kerja kelompok. Nah, setelah selesai, sampai di presentasi, kesimpulan, dan melakukan refleksi. Nah, ini juga dokumentasi. Di sini ada siswa yang mengerjakan puzzle. Nah, kebetulan di tahun ini saya membuat MPI, ada 2 MPI, yang tadi dengan materi sistem komputer, yang kedua ini adalah, analisis data. Nah, kalau analisis data saya 100% menggunakan moda plug, jadi menggunakan device semuanya. Nah, ini siswanya presentasi, terakhir refleksi. Nah, refleksi yang saya buat adalah dengan memanfaatkan, Padlet ya. Nah, ini ada dokumentasi refleksi siswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin benar apa yang dikatakan bahwa memang ada setiap sekolah yang mengatakan, "Ngapain kita kok susah-susah buat media pembelajaran interaktif? Toh nilai siswa segitu-segitu aja, toh nih siswanya juga nggak pinter-pinter." Nah, tapi ketika ada siswa yang memberikan apresiasi kepada kita, itu kita senang sekali gitu ya. Walaupun cuma, "Bu, keren," seperti itu, atau sangat mudah dipahami materinya dengan menggunakan MPI ini itu udah rasanya kita udah wow gitu. Ini siswa yang, melakukan refleksi. Nah, pada saat MPI kedua sama saya juga menggunakan Padlet. Nah, ini dengan hanya bahasa keren itu kan udah memotivasi kita untuk membuat lagi gitu ya. Nah, di sini akan saya perlihatkan contoh, eee, MPI-nya.
Nah, ini adalah MPI yang saya buat ini tentang sistem komputer ya Bapak Ibu. Di sini ada menunya. Nah, ini saya desain pakai Canva. Nah, di sini ada 2, ada belajar dan bermain. Ada menu belajar dan ada menu bermain. Di mana saya yakin bahwa jika kita memberikan menu seperti ini, pasti siswa bukan mau belajar duluan, pasti pengen lihat permainannya apa sih yang mereka pasti akan penasaran gitu ya. Padahal permainannya ya permainan tentang pelajaran itu sendiri gitu. Nih di sini bermain. Ini saya menggunakan interaktif di mana hanya menggunakan memory card saja. Tapi saya desain menggunakan Canva, karena kalau kita langsung nyomot dari internet itu kan tidak ada tulisannya ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah kalau gambarnya kayak gini nih namanya monitor, jadi mereka match kartu, mencocokkan kartu. Nah kalau bentuknya kayak gitu scanner. Nah di sini permainannya adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Nah seperti ini. Nih kalau dia penguin gambarnya Linux, jadi daya ingat siswa itu akan terekam gitu ya dengan permainan-permainan seperti ini. Nah, ini saya kembali ke menu. Nah, di sini ada menu belajar. Ya, di sini ada pretest, perangkat keras, materi pertama, kemudian perangkat lunak, tugas luring, post-test, dan refleksi. Saya akan memperlihatkan isi dari pretest gitu ya. Atau kita kenal sekarang namanya asesmen awal. Nah, di sini saya menggunakan Lumi. Apa yang harus dikerjakan siswa? Yang dikerjakan siswa hanyalah mengisi kotak kosong dengan cara memindahkan teks yang sudah disediakan. Jadi ini sudah ada kotak-kotaknya, tinggal siswa pindah-pindahin aja. Nah, seperti ini. Ini saya buat sembarang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ngeceknya bagaimana? Di sini ada tombol cek. Nah, di sini akan terlihat yang benar cuma 1 gitu ya, dapat bintangnya cuma 1, sedangkan soalnya ada 9. Nah, siswa boleh mencoba ulang. Nah, seperti ini. Kemudian saya kembali. Di sini ada menu perangkat keras. Nah, di perangkat keras ini saya buat video pembelajaran interaktif. Nah, ini videonya saya buat sendiri, kemudian saya masukkan ke Lumi gitu ya. Ini saya cepetin aja ya Bapak Ibu ya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer atau hardware. Nah, di sini ada soal yang dapat siswa kerjakan namanya video pembelajaran interaktif. Jadi di setiap titik ini, nah ini ada pertanyaan. Jenis pertanyaannya model apa saja? Banyak Bapak Ibu. Ini seperti tadi ya, hanya memindahkan seperti itu. Nah, kemudian bisa cek, nih saya lanjutin dulu. Nah, ini benar semua dapat bintang 4 seperti itu. Nah, bisa melanjutkan lagi. Terdapat 4 jenis. Untuk tipe soal lain apakah ada? Ada. Jadi tipe soalnya banyak. Ini multiple choice gitu ya. Nih saya oke. Dari perangkat Kemudian keras soal lain lagi ada true, false, perangkat gitu komputer ya, benar yang salah itu juga ada. Ini saya cepetin. data dalam lapisan Seperti magnet ini. Nah, ini kalau ini multiple choice ya. pada piringan bulat. Nah, sama multiple choice dan Contoh output yang seterusnya. lain adalah Yang berikutnya di materi perangkat lunak. Di materi perangkat lunak yang saya buat adalah presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif itu seperti ini. Jadi dia hanya berupa kalimat, kemudian di sela-selanya itu ada soal. Nah, jadi kalau sampai tidak ada soal tuh pasti siswanya males gitu ya. Baca, cuma disuruh baca tuh rada males memang. Nah, di sini tipe soalnya juga banyak Bapak Ibu. Ada yang
seperti ini, multiple choice, yang ini adalah isian. Nah, di sini kita harus membuat perintah yang benar gitu ya, karena adanya sensitive case, yaitu perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Walaupun benar, tapi kalau kita buat kuncinya huruf besar, siswa menulis huruf kecil maka akan tetap disalahin, seperti itu. Nah, ini tadi sama, tinggal memindah-mindahkan. Kemudian yang berikutnya adalah tugas luring. Kenapa kok ada lagi namanya tugas luring gitu ya. Jadi kok tugas luring ini adalah tugas yang diselesaikan siswa dengan menggunakan buku tugas. Jadi jika siswa tersebut berhalangan masuk, misal saya di tugas 1, ada siswa yang tidak masuk, maka dia tidak perlu lagi mencari informasi atau bertanya ke gurunya. Dengan membuka site ini saja dia sudah tahu, oh tugas ini yang hari ini. Jadi berikutnya dia sudah tidak tanya lagi, "Bu, tugas saya yang kosong apa?" Atau ada alasan, "Saya sakit, Bu, makanya nggak ngerjain tugas." Tapi kalau kita menggunakan ini udah nggak ada alasan lagi, karena bisa dikerjakan di rumah juga. Seperti itu, kemudian post test. Nah, kalau sudah selesai materinya, ini kayak ulangan harian gitu ya. Nah, ini post testnya saya menggunakan Google Form. Yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi di sini saya memanfaatkan Padlet Bapak Ibu. Nih, seperti ini tampilannya. Ini refleksi menggunakan Padlet. Jadi, nih ya, ini bahasanya anak-anak. Apakah semua siswa senang jika menggunakan MPI? Ada siswa yang ingin gurunya sendiri menjelaskan, karena kan memang cara belajar siswa itu kan beda-beda ya. Ada yang senang kalau pakai media, ada yang pengen gurunya langsung menjelaskan, seperti itu. Nah, ini bahasanya siswa. Nah, ini dia duluan ngerjain gamenya malahan, makanya dibilang game dan pelajarannya seru, seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Buat saya bukan menjadi yang terbaik, tapi berusaha melakukan yang terbaik. Sekali lagi, dari awal dikatakan bahwa menjadi duta itu adalah bonus gitu ya. Tapi ilmu yang kita dapatkan di pembatik ini luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ngelihat, "Oh, ini sudah sarjana komputer, berarti ilmu teknologi udah paling paling keren," gitu. Enggak Bapak Ibu. Saya juga sama seperti Bapak Ibu, sama-sama belajar gitu ya. Jadi terima kasih untuk para duta teknologi, ilmunya juga luar biasa. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bakti Hundari yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dari Google Sites. Kemudian kita lanjutkan kembali. Untuk pertanyaan kita silakan disimpan atau ditulis di kolom komentar boleh. Dan kita lanjutkan dulu materi yang ketiga oleh Bapak Hadi dengan materi pemanfaatan Canva untuk pembuatan brosur dan poster sebagai media promosi dalam pembelajaran. Dipersilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sumaryani. Ya, siapa? Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu guru hebat, dan ada di sini beserta para Bapak dan Ibu duta teknologi dan sahabat teknologi semua. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Hadi Kusmayadi. Saya guru SMK Negeri 1 Tarakan. Ya, kebetulan duet kami bertiga nih
dari Tarakan semua. Nah, kebetulan saya guru pariwisata. Ada bagian judul saya di situ menerangkan bahwa Canva pada dasarnya termasuk guru-guru hebat di sini ataupun guru teknologi ataupun sahabat teknologi udah terbiasa pada Canva, sudah biasa. Nah di sini kok ada bahasa saya di situ namanya brosur dan poster. Nah dalam pembelajaran saya mungkin di sini ada satu sama jurusan dengan saya itu Durotul Mafia atau Ibu Fia. Kami selalu mungkin hari-hari per semester bahkan akhir semester itu pasti akan berkaitan dengan brosur, akan berkaitan dengan poster. Dan kebetulan saya juga mengkoordinir ataupun coaching bagian brosur untuk di bidang tour planning. Tour planning membuat paket wisata endingnya adalah brosur. Nah, selain brosur adalah mereka akan diarahkan untuk membuat poster secara untuk mempromosikan paket wisata unggulan yang ada ataupun yang akan mereka jual pada ujian pelaksanaan UKK tersebut. Tapi pada dasar konsepnya kita betul-betul real menjual. Seperti itu. Baik, di sini bonusnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana berkenalan dengan Studio Ajaib. Tapi sedikit saya akan bagikan share screen tentang informasi terkait Canva. Soalnya kalau Bapak Ibu di sini masalah poster, masalah brosur sudah pasti sudah biasa. Oke, saya bagi share screen. Nah, saya di sini memperlihatkan sedikit hasil kreasi semenjak 2020 awal COVID sampai sekarang itu kita sudah familiar lah dengan Canva, terutama di kita yang selalu menggunakan Canva. Di sini salah satu contoh praktik dari pembelajaran kami dan boleh dibilang setiap semester itu pasti tugas ke siswa itu membuat brosur. Nah, ini beberapa tugas siswa yang sudah dikumpulkan beberapa hasil mereka itu adalah membuat brosur. Nah, makanya dari judul saya itu kok ada brosur, ada poster. Nah, ini salah satu contoh siswa mengumpulkan poster. Maksud saya betul-betul real mereka ini ditugaskan membuat poster. Nah, perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu ataupun sahabat teknologi, sebelum adanya Canva kita menggunakan Publisher. Publisher itu adalah punyanya Office. Ya, Office temannya Excel, temannya Word, temannya PowerPoint kalau di PC ataupun di laptop. Nah, dengan adanya berkembang teknologi tapi ketika UKK kita tidak menggunakan Canva, tapi tetap kita menggunakan Publisher. Kenapa? Karena di Canva itu sudah dibuat fitur-fitur ataupun contoh-contoh brosur yang sudah ada. Nah, dengan adanya pembuatan Canva ini untuk tugas yang untuk mempercepat mereka saja. Tapi pada saat UKK kita tetap real menggunakan Publisher tadi, sehingga mereka itu kreasi mereka, ide mereka itu lebih real. Nah, kalau di Canva kan untuk mempercepat saja dan untuk tugas-tugas mata pelajaran. Tapi kalau ujian UKK itu namanya di SMK itu kan ujian kompetisi keahlian. Nah, kejuruan mereka membuat brosur, paket wisata, dan promo wisata. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat oleh siswa untuk praktik dalam mata pelajaran. Ini ada lembar kedua, lembar pertama, dan lembar kedua. Ini saya kasih contoh dulu, nanti kita ke materi. Oke, ada berapa di sini tugas mereka yang sudah dikumpulkan.
Terus yang berikutnya kita mulai masuk ke Canva. Nah, saya akan berbagi lagi, ubah share screen-nya, kembali ke Canva. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu salah satu contoh yang pernah kita buat sampai mulai dari kartu peserta pada UKK pun kita menggunakan Canva juga, sehingga mempermudah kita masuk ke Google Form seperti kita membuat sertifikat. Cuma peserta itu masukkan nama, Anissa, nanti otomatis fotonya dan otomatis terkirim ke emailnya untuk sebagai kartu peserta. Ini salah satu contoh yang kita pakai di sini. Berikutnya yang kita gunakan juga sampai hiking juga pun kita menggunakan Canva juga sebagai alat promosi kita untuk mengajak seluruh peserta ataupun siswa dan siswi. Sampai juga di sini ada kita buat program namanya Healthy Tuesday Walking Day. Jadi kita mengajak para peserta, siswa untuk jalan santai juga pun kita menggunakan flyer ataupun poster menggunakan Canva tersebut. Nah, ini salah satu contohnya beberapa yang sudah kita gunakan. Terus sampai kita membuat paket wisata juga. Ini ada salah satu contoh paket wisata kita buat. Mungkin ada sudah terlihat Bu tampilan contoh paket wisatanya Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, saya salah satu contoh poster kita untuk paket wisata. Sebentar ya, saya pindahkan dulu share screen-nya. Oke, nah ini salah satu contoh poster yang saya bilang tadi, kok ada poster dalam pembelajaran. Nah ini kok ada brosur. Nah saya jelaskan dulu. Ini konsep kita dari membuat poster ataupun media promosi dalam pembelajaran. Memang kita real membuat poster juga, membuat brosur untuk paket perjalanan wisata, membuat promosi untuk perjalanan wisata. Nah ini salah satu contoh. Ini real kita buat dan kita promosikan juga ke sosial media dan ke siswa juga. Nah, paket wisata SMK One di sini SMK Negeri 1 Tarakan Tour and Travel open trip 3 hari 2 malam, paketnya 1.500.000. Itu salah satu contohnya. Maratua, Kakaban, Sangalaki dan sekitarnya. Nah, ini salah satu contoh kita buat poster yang simple. Nah, biasanya ada kata kita membuat promosi atau pemasaran itu adalah membuat orang penasaran. Jadi memang terkadang ketika ada flyer ataupun brosur ataupun poster membuat orang penasaran untuk bertanya, itulah targetnya, berarti sudah orang membuat media promosi sudah tercapai, berarti membuat orang penasaran. Nah ini salah satu contohnya yang sudah kita buat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk ke poin utama. Nah, kalau saya mau ngajak Bapak Ibu tadi membuat poster, membuat brosur kan sudah biasa. Nah, sekarang saya mau ngajak bermain untuk masuk di boleh bilang AI-nya, automatically secara otomatis untuk identifikasi apa yang ingin kita inginkan.
di sini akan saya tampilkan untuk masuk ke studio ajaibnya Canva. Ketika kita di beranda, ada di sini studio ajaib. Nah, bisa diklik. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu mau masuk Canva, pastikan menggunakan akun belajar. Otomatis akan diarahkan dan menjadi unlimited. Nah, di sini boleh dicoba. Saya akan mencoba bermain untuk mencoba memperkenalkan fitur terbaru dari studio ajaib dari Canva. Oke, pindah lagi untuk ke halaman selanjutnya. Coba ajaib. Oke, studio ajaib. Nah, di sini ada fitur banyak yang bisa Bapak Ibu coba. Bagaimana kita bisa mengedit foto, nanti saya coba praktekkan sebentar. Ubah cara berkreasi ataupun bagaimana cara kita mengedit foto, membuat background-nya, banyak EA yang bisa kita pakai di sini. Nah, nanti diarahkannya studio ajaib namanya. Semua keajaiban EA atau di satu tempat bisa kita sebut AI. Magic Studio menghadirkan alat bantu terbaik yang didukung untuk AI untuk Anda dan tim langsung di dalam Canva. Nah, ini lagi tren sekarang nih. Bisa kita pakai untuk edit foto. Nah, nanti saya praktikkan sebentar secara singkat. Nah, mulai dari magic, ajaib, sampai mewujudkan, saya materinya langsung di sini aja. Kalau pakai materi nanti kebetulan saya pakai judul Canva, ya pakai di sini aja. Tapi nanti saya kirim materinya kalau ada teman-teman yang mau pakai untuk di PowerPoint bisa digunakan juga nanti. Nah, di sini mewujud ide menjadi gambar ataupun video dengan media ajaib. Jadi banyak fitur-fitur yang lebih menarik di sini. Salah satu contoh edit gambar nanti akan saya cekkan untuk bagaimana mengedit gambar. Bapak Ibu mohon izin ya, ada azan sebentar, boleh off sebentar ya. Soalnya di tempat saya ini lebih dekat daripada musola. Saya off sebentar Bapak Ibu ya. Moderator, Baik, Pak. boleh ya? Ya, siap. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah menunggu dan melanjutkan azan. Oke, nah saya lanjutkan tentang fitur ajaib. Nah di sini fitur-fitur ajaibnya tentang memperluas ajaib. Contohnya sekarang ada fitur namanya tangkap ajaib, bahwa di sini adalah bagaimana kita bisa ngambil gambar secara otomatis. Nah, membantu Anda mendesain ulang gambar persis seperti template Canva untuk memilih dan memisahkan subjek foto agar Anda dapat mengedit, mengubah posisi ataupun ukuran. Nanti saya praktikkan sebentar. Terus edit ajaib. Nah, di sini bisa kita merubah foto lalu tambahkan ke ganti, edit, perintis menjadi besar atau pendek dan menjadi merubah fotonya, merubah tampilan lebih menarik lagi. Nah, kalau di sini ada animasi ajaib juga, desain terapkan animasi, transisi secara otomatis, penghapus latar. Nah, kalau dulu saya lebih menggunakan, mungkin Bapak Ibu juga pakai namanya BG, background, penghapus background. Nah, kalau di Canva sudah menyiapkan semua. Terus penghapus ajaib. Nah, nanti di sini bisa menghapus objek ataupun foto yang ada di sekitar bisa kita hapus. Seperti itu. Buat subjek Anda lebih tampil menonjol, hasil detail, dan gangguan yang tidak kita inginkan. Ada juga transformasi ajaib untuk mengedit tulisan ajaib. Nah, ini kita coba nanti nih. Tulisan ajaib membantu Anda menyampaikan pesan dengan tepat dengan tulisan ajaib. Mulai buat perintah, dapat draft awal tulisan sesuai dengan merek dalam sekejap. Ya. Selain itu, tulisan ajaib akan membantu Anda menulis ulang kalimat atau paragraf dengan cepat dan meringkas atau memperluas teks. Nah, ini lebih kepada seperti ChatGPT ataupun aplikasi lainnya. Seperti itu. Nanti kita coba untuk memulai apa fitur yang terbaru yang ada di Canva. Oke, kita mulai mencobanya dan mempraktekannya. Oke, loading. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti biasa tampilannya saya mencoba dulu pakai ajaibnya menggunakan Docs. Pada dasarnya dalam studio ajaib ini dia akan mengarahkan kita ke Canva Docs ataupun dokumen. Kita coba di Canva Docs-nya untuk mendesain fitur Docs. Kita coba fitur Docs. Saya pindahkan dulu. Pindah layar screen dulu. Oke.
Ntar Bapak Ibu ya, lagi loading. Oke, Bapak Ibu, saya langsung aja masuk di awal untuk contohnya di poster. Nah, di sini sedikit yang sudah saya desain mengenai foto. Nah, ketika Bapak Ibu mau memulai pengeditan video, contoh di sini sudah ada saya tampilkan beberapa contoh poster yang ada fotonya. Nah, pertama fitur yang mau kita coba adalah di sini tentang edit video. Ada studio ajaib ataupun AI-nya. Pertama, kita coba tentang bagaimana menghapus background. Nah, di sini secara otomatis sama ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa menghapus background. Ini yang sering kita pakai dan sering digunakan ketika mengedit video. Next lagi, ketika kita mau mengedit video, yaitu ada fitur namanya di sini bagaimana kita menghapus ataupun penghapus ajaib. Kita back dulu supaya lebih kepada tampilan. Saya pilih sengaja di sini ini foto yang kualitasnya kurang maksimal sehingga supaya pengeditannya juga memaksimalkan juga hasilnya juga nanti. Tapi kalau mau lebih membuktikan bahwa hasilnya lebih bagus lagi, pakai foto yang lebih bagus lagi. Terus kita yang berikutnya adalah penghapus ajaib. Nah, di sini ketika kita mau merubah ataupun menghapus salah satu contoh foto, ini kan ada foto berdua nih. Oh, ini oke. Oke. Nah, ini salah satu contoh kita anggap aja ini pasangan berdua ini sudah putus lah. Mantan saya ini mau saya hapus. Ini salah satu kita mau merubah objek yang ada, fitur yang ada di sekitarnya. Kita klik objek yang mau kita rubah. Kita blok objek yang ada di sekitar untuk menghilangkan objek yang ingin kita hapus. Ini yang tadi dimaksud adalah penghapus ajaib. Nah, objek yang mau kita hapus apakah orangnya ataupun objek yang di sekitar, sehingga objek yang kita inginkan hanya objek yang kita inginkan ada berada di gambar tersebut. Oke. Mohon ditunggu. Ini salah satu fitur yang sering kita gunakan sekarang untuk mempercepat dalam proses pengeditan. Oke, proses penghapus secara ajaib.
Masih loading. Nah, ini memang hasilnya tidak sempurna seperti saya bilang tadi, karena foto saya ambil dari background hasil video, namun ketika nanti hasilnya akan lebih bagus kalau kita ngambil foto yang maksimal pencerahannya, kualitas gambar lebih bagus, nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Kalau yang seperti ini bisa beberapa kali kita menghapusnya secara otomatis. Saran saya nanti ketika mau pakai foto atau menghapus itu yang tergantung kualitas. Nama juga AI ataupun AI otomatis biasa terkadang banyak error juga. Oke. Coba menghapus beberapa kali tergantung kualitas gambarnya. Nah, ini salah satu contoh. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada fitur lagi perluas ajaib. Nah, saya kembalikan fotonya. Perluas ajaib di sini sama fitur untuk edit foto. Nah, untuk perluas ajaib di sini ada pilihan 3. Pertama dimensi bebas, kita yang memilih ataupun yang secara mau memperluasnya. Terus secara keseluruhan juga bisa. Terus sesuai ukuran yang kita maksimalkan juga bisa. Nah, di sini salah satu contohnya kita pakai yang pilihan pertama. Cukup kita inginkan dan klik perluas ajaib. Jadi nanti secara otomatis AI-nya Canva ini mengedit video ataupun memperlebar video itu sesuai yang apa yang dia inginkan secara otomatis. Nah, ini salah satu contoh. Berhubung fotonya tidak maksimal, nah kalau fotonya lebih maksimal nanti akan lebih menarik. Jadi kalau foto yang lebih bagus nanti, nah ini salah satu bisa kita pilih. Nah, ini dia ngebaca dari tulisan-tulisan. Mau kita pilih yang mana, setelah diedit bisa kita ambil yang sesuai kita inginkan. Ataupun kita buat hasil baru lagi, cari yang mana terbaik. Oke, selanjutnya kita next. Next untuk fitur berikutnya adalah tentang edit ajaib. Nah, kalau edit ajaib ini kita bisa menambahkan fitur ataupun memperlengkap apa yang ingin kita edit. Contoh, salah satu contohnya saya mau edit pakai kacamata ini, si cewek ini. Nah, salah satu contoh, kita coba blok matanya, lanjutkan. Nah, kita tulis nih apa yang mau dibuat di sini. Salah satu contoh saya pakai kacamata. Kacamata. Kita klik buat. Banyak di sini fitur tambahan juga, tapi kita coba minta kata kuncinya untuk membuat kacamata. Dia akan mencari kata kunci kacamata. Nah, ini banyak contohnya. Nah, yang saya bilang tadi kualitas fotonya kurang bagus, tergantung fitur foto, kualitas foto tadi. Nah, ketika kita mau cari baru lagi, tinggal klik yang baru lagi. Kostum baju pun bisa kita rubah. Kalau mau dicoba nanti pakai kualitas foto yang bagus. Kalau ini dia lebih ke kacamata yang saya pilih. Oke, kita next ya Bapak Ibu lagi. Kita kembali ke fitur yang ini, tangkap ajaib. Nah, kalau tangkap ajaib ini lebih kepada bukan menghapus sih. Kalau yang pertama itu penghapus latar belakang, tapi kalau yang berikut ini tangkap ajaib adalah mengambil objek utamanya. Jadi dia memisahkan antara latar belakang dan foto utama. Kita coba klik tangkap ajaib adalah mengambil foto ataupun gambar utamanya. Ini lagi mutar-mutar.
Mohon ditunggu. Nah, ini dari latar belakang kita pisahkan menjadi latar belakang objek utama. Bisa kita ubah, bisa kita edit, dan bisa kita perbesar dan perkecil, ataupun kita hilangkan langsung antara objek ini, kita hapus, bisa juga antara latar belakang otomatis bisa hilang. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi latar belakang, antara latar belakang dan objeknya sudah bisa kita pisahkan antara objek dan latar belakang fotonya. Oke, kita kembalikan lagi objeknya. Nah, ini dia. Oke, kita hapus dan kita kembali ke objek awalnya. Next. Nah, kalau di sini satu lagi fitur terakhir Bapak Ibu adalah bagaimana kita menangkap teks. Nah, di sini ketika kita membuat poster, mau merangkai kata ataupun membuat kata, kita bingung. Bisa kita ambil dari kata-kata secara singkat. Contoh, inovasi pembelajaran. Nah, membuat inovasi pembelajaran nanti akan mengetik tentang informasi singkat apa itu tentang artikel inovasi pembelajaran. Nah, kalau di sini kan sudah ada kita judul, tapi nanti ketika kita membuat artikel tentang apa yang kita inginkan akan diarahkan langsung pada poster ataupun brosur yang kita ketik. Contoh, saya membuat brosur tentang Kota Tarakan. Nah, nanti akan dia menjelaskan kata kunci kita buat adalah Kota Tarakan. Nah, ini kita coba dan lagi loading Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Bapak Ibu, jaringannya down. Masih loading. Oke Bapak Ibu, saya langsung ubah aja, pindah ke tab berikutnya. Oke Bapak Ibu, saya rubah kembali ke
informasi tentang tadi saya coba di sini langsung saya masuk ke materi tentang di Google Docs bagaimana kita ingin mencari artikel. Nah, di sini kita masuk ke tentang tulisan ajaib, yaitu salah satu contoh kita pilih fitur yang ada tanda plus. Nah, kita pilih tulis ajaib, ada desain, ada judul, tabel, pustaka, sampai logo kita bisa cari di sini untuk AI-nya. Nah, salah satu contoh pesaing ChatGPT sebilang tadi dan lain sebagainya, ini salah contohnya. Nah, kita bisa perintah. Salah satu perintah saya mau membuat merintahnya buatkan artikel guru hebat. Nah, nanti kita bisa tekan enter ataupun klik buat artikel guru hebat. Ini bisa mempercepat kita juga. Nah, akan keluar tampilan. Nah, di sini salah satu fitur yang membuat saya biasa menggunakan untuk para siswa ketika mau mencari informasi sesuatu, menampilkan ke poster, dari poster untuk ke brosur, pakai fitur ini Bapak Ibu. Nah, di sini langsung dia buat artikel guru hebat yang ingin kita masukkan, terserah kita mau masukkan di manapun yang kita inginkan untuk dipakai di mana, baik itu presentasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang akan saya mau sebagai penutup, bisa juga saya meminta membuat pantun. Buatlah pantun guru hebat. Tik enter dan tik buat. Oke, sebagai bahan terakhir dan penutup saya mau membacakan pantun guru hebat yang dibuat dari AI-nya Canva. Bisa dilihat Bu ya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, guru yang hebat dan bijaksana, selalu memberi ilmu dan pengajaran dengan sabar dan penuh kasih sayang, membimbing murid sepenuh hati tanpa pamrih sedikit pun. Tetap semangat mengajar di depan kelas, menerangi jalan anak didiknya dengan terang. Indahnya pelajaran yang disampaikan, guru hebat hatinya selalu tulus dan berjiwa besar. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Luar biasa, ternyata Canva luar biasa. Maksudnya AI-nya sudah melebihi ini ya, apa namanya, seperti fitur-fitur yang lain. Betul. Tanpa kita sadari ternyata ada di dalam Canva itu sendiri. Jadi bisa apa aja gitu ya. Bahkan seperti chat GPT pun ada ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih informasinya Pak Hadi, ini membuat referensi baru juga karena belum pernah juga saya membuka. Mungkin Bisa tapi dicobain. Ya, siap mencoba. Oke, Bapak Ibu, Pak Hadi adalah pemateri yang ketiga, berarti kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini saya buka sesi pertama dengan 3 penanya. Dipersilahkan. Tadi itu ada satu penanya sih Pak dari banyak nih Pak nanya ya. Saya bacakan Pak. Dari Bu Fia, izin bertanya, apakah bisa di Studio Ajaib bisa digunakan untuk editing kumpulan video-video, dan apakah Studio Ajaib ini tidak berbayar? Karena kalau saya lihat di fitur Studio Ajaib ada tulisan Pro kalau tidak salah. Terima kasih. Dari Bu Fia Pak, dipersilakan untuk menjawab langsung. Oke, baik Bu Pia, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Pia sudah familiar sebenarnya dengan Canva. Namun dengan AI-nya memang termasuk baru tapi belum banyak yang coba juga. Oke,
Video bisa diedit dengan Canva, baik itu foto, video, berbasis apapun fitur yang ada di laptop, PC itu bisa kita pakai, mulai dari fitur PowerPoint, Google Docs yang tadi saya ditampilkan, sampai foto dan video itu bisa diedit menggunakan AI-nya. Terus yang kedua, pertanyaan tentang yang berbasis Pro tadi. Nah, kalau kita sudah pakai Canva pendidikan, itu otomatis kita bisa pakai yang Pro tadi. Tapi kalau kita bukan sebagai pengguna fitur fitur yang free ataupun pendidikan, itu akan berbayar. Itu dia. Jadi kita yang dapat guru pakai email guru sebagai akun belajar ID itu otomatis kita daftarkan bisa menggunakan dan mengaplikasikan menggunakan fitur yang Pro tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Dari Bu Fiah, apakah ada mau open mic? Tidak. Oke, silakan Terima Bu. kasih Pak. Biasanya. Terima kasih Bu Pia. Oke, dan selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bu Andi Wahyuni. Ini izin bertanya Ibu Bakti. Jika ingin membuat MPI seperti yang Ibu tampilkan, membuatnya menggunakan aplikasi apa saja? Berapa lama waktu pengerjaannya? Dan mohon tutorial singkatnya, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Bakti untuk Baik Bu Andi, kebetulan ini kan kemarin saya buatnya pure semuanya sendiri gitu ya. Jadi dari video pembelajaran itu saya buat sendiri. Sebenarnya kalau kita mau mempercepat itu kita bisa nyomot di YouTube videonya, kita masukkan di Lumi. Nah, awal buatnya gimana? Kita buat dulu pakai Google Site Bapak Ibu. Jadi kita semua punya akun belajar ID ya. Sekali lagi dimanfaatin akun belajar ID-nya. Jangan ini kan kalau Tara kan lagi hebohnya ngisi SKP BKN, baru dipakai akun belajar ID-nya gitu ya. Nah, saya sendiri sudah manfaatin akun belajar ID yang Google Site itu dari tahun 2020, di mana kita menghadapi COVID-19 gitu ya, nggak pernah bertemu dengan siswa, akhirnya saya buat website pembelajaran, waktu itu masih website saja, jadi tidak ada interaktifnya, itu menggunakan akun belajar ID. Nah, saya memang sudah terbiasa membuat video pembelajaran sendiri, karena buat saya kok lebih sreg gitu ya, kok kita buat sendiri daripada saya mengambil yang punya orang. Tapi kalau misalkan mau cepet, itu bisa. Nah, Ibu boleh menggunakan Lumi. Nah, untuk video interaktif atau presentasi interaktif. Nah, di Lumi itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Di situ juga ada game-nya, Bu. Tapi kemarin kebetulan Luminya itu dari servernya game-nya rada berat karena saya masukkan suara-suara gitu ya. Jadi nggak tampil, akhirnya saya ubah menggunakan interaktif. Apakah Lumi gratis? Lumi gratis. Dan itu, saya dapat materinya juga itu dari Enggang Benuanta waktu itu pelatihannya. Ya sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu Duta Teknologi yang selalu memfasilitasi kita gitu ya, dalam mengembangkan kompetensi kita dalam bidang teknologi. Nah, kalau misalkan, Bu Andi sudah punya nih video pembelajaran atau sudah punya presentasinya, sudah dibuat gitu ya, tinggal masukkan di Lumi Bapak, tinggal masukkan Lumi ya Bu ya. Nanti, apa, alamatnya itu, alamat, Luminya kita tempelkan pada Google Site. Ini sebenarnya mau saya ini juga saya janji sama teman-teman yang kemarin sempat saya berbagi praktik baik, semua juga minta pengen tutorialnya. Insya Allah nanti akan saya buatin tutorialnya, akan saya share di grup, channel YouTube saya ya Bu Andi ya. Karena kalau saya jelasin di sini, karena kebetulan saya banyak sekali ya pakainya. Tapi kalau Bu Andi mau yang simple aja itu bisa hanya Google Site dan Lumi saja. Itu udah cukup gitu ya untuk yang awal-awal dan itu waktunya juga nggak lama.
Kita yang penting sudah punya videonya, kemudian sudah punya materi berupa presentasi. Nah, di Lumi juga bisa buat flipbook ya. Di situ juga ada. Nah, tinggal kita buat deh maunya yang seperti apa. Nah, pertanyaan juga bebas tipenya, tergantung, Ibu mau pakai yang seperti apa. Nah, kalau memang mau memulai awal saya pikir hanya menggunakan Google Sheet dan Lumi itu aja sudah interaktif kok. Nah, kenapa kok saya pakai Padlet gitu ya, di Refleksi, kalau Padlet itu sebenarnya gratisnya hanya untuk 5 activity. Nah, kebetulan saya punya 2 akun, jadi bisa saya manfaatin gitu ya. Nah, kalau Padlet ini, eee, apa ya, mirip Jamboard ya kalau di Google ya. Mirip sekali tapi kok, tampilannya saya lebih senang pakai Padlet. Di situ bukan hanya untuk refleksi, tapi siswa juga bisa mengirimkan dokumen, mengirimkan foto, video gitu dari situ. Misal nih ibu nyuruh anak-anak, ngerjain tugas, baru difoto, kirim, baru masukkan ke dalam Padlet. Anak-anak tuh senang sekali Bapak Ibu, walaupun itu hanya teks saja, dia misalkan nih, "Refleksi ya, kita pakai Padlet." Cuma bilang, "Wow keren," baru mereka melihat tulisan mereka ada di website tuh langsung, "Ih itu Bu, tulisan saya Bu," kayak gitu. Padahal ya, kalau kita yang guru ya biasa aja, tapi buat anak-anak itu luar biasa, pengalamannya udah beda banget. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ada di sekolahnya yang, eee banyak guru yang belum pernah menggunakan MPI, kemudian ibu atau bapak menggunakan MPI, anak-anak tuh langsung, wah, langsung banding-bandingin kayak gitu. Itu yang saya alami, kenapa sih guru lain kok nggak mau pakai yang seperti ini gitu ya. Nah seperti itu. Nah nanti Bu Andi, bisa manfaatin Lumi, buka-buka aja Lumi, itu juga, tutorialnya banyak sekali di YouTube, tapi nanti insya Allah akan saya buatkan tutorial, akan saya bagikan juga ke teman-teman, sekolah-sekolah lain yang kemarin kebetulan pengen juga buat seperti yang saya buat. Seperti itu Bu Andi, terima kasih. Oke, gimana Bu Andi atau mau open mic tanya langsung? Ada Bu Andi. Terima kasih banyak Bu, ditunggu tutorialnya Bu, sekalian sama channel YouTube-nya Bu, kalau bisa dibagi supaya kamu bisa lihat tutorialnya. Terima kasih Oh baik banyak. Ibu, terima kasih juga. Oke, ya. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Ibu Bakti Hundari yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Andi. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Boleh open mic atau menambahkan chatnya kembali. Dari Bu Lili, terima kasih ilmunya Bu Bakti dan Pak Hadi, mantap. Terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on cam. Sama Bu. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat Bapak Ibu dari Bu Andi. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan untuk ketiga pemateri kita hari ini? Silakan open mic, bisa juga melalui chat. Saya mau nanya. Bapak mau nanya? Enggak, sebenarnya bukan nanya sih. Nanti mau banyak belajar sama Bu Bekti nih tentang IT ini. Oh iya, sharing ya Pak. Saya Silakan. tertarik, saya senang dengan berbasis IT pembelajaran. Makanya nanti kalau itu mau ngopi nanti. Ada Kita meet Ibu up. Duta di sini Pak, ada Bu Kita- Mariati. Bu Mariati boleh open mic nggak ya? Malu saya. mau meet up nanti untuk tentang video tentang pembelajaran berbasis IT itu.
Siap Pak, siap membantu. Oke. Nah, kata Bu Lilis mau betul, saya juga mau meet up. Mau meet up Pak Asrul baru join, kami udah selesai loh Pak Asrul. mungkin ada pertanyaan dari Pak Asrul. Nah, masuk pun nggak ada suaranya Pak Asrul. Lanjut dulu Bu, tadi ada urusan. Jangan lupa absennya Bu ya, saya kirimkan Bu. Nanti di kolom chat. Bu Lilis baru masuk Pak Asrulnya. Bu Lilis kirim lagi Bu Lilis. Nah, ada di kolom chat Pak Asrul untuk absennya. Terima kasih Bapak Ibu ya, mohon izin. Ini webinar terakhir ya? Oh iya, betul. Iya benar Bu Mariati. Baru sadar rupanya terakhir kita ya. Iya, kayaknya terakhir nih Bu ya. Iya benar, terakhir. Iya, yang ke-10 nih. Kloter terakhir nih. Karena besok ya, besok sudah. Silakan dilaksanakan aja apa tugas akhirnya, diperhatikan ketentuan-ketentuannya Bapak Ibu ya. Dibuka kembali GCR-nya, yang sudah lama ndak buka-buka GCR, mohon dibuka ya. Dilihat ketentuan tugas akhir, jangan sampai melewati deadline-nya ya. Sudah bekerja semaksimal mungkin, ujung-ujungnya lupa mengirim di hari akhir, di detik-detik terakhir ya. Mohon supaya diperhatikan tugas akhir sampai tanggal berapa. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Insya Allah berbaginya tetap dilanjutkan, jangan sampai hari ini saja. Tetap kita berkolaborasi. Komunitas pembatik Kaltara itu adalah komunitas Bapak Ibu. Silahkan digunakan nanti, walaupun setelah kegiatan pembatik level 4 ini. Kalau ada yang mau berbagi lewat komunitas itu silahkan Pak Ibu ya. Dikomunikasikan aja ke kami. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mariati. Ya, terima kasih, mohon maaf. Lambat tadi masuk, lupa ya Allah. Sudah setengah jam kayaknya tadi baru masuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon izin live. Oke, baik Ibu. Sukses selalu. Baik, terima Ya, kasih makasih. Ibu. Ya. Oke. Bu Yani mungkin bisa Ya. ditutup kali ya. Udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, Pak Asrul siapa tahu mau bertanya? Cukup ya Pak? Cukup Ibu. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita tutup kegiatan webinar kita sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri hari ini, pemateri 1, 2, dan 3, Bu Lilis, Bu Bakti, dan Pak Hadi. Sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan pada hari ini, yang pastinya mendapatkan ilmu baru kembali buat saya pribadi dan yang pastinya buat teman-teman semua atau peserta webinar pada sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, thank you. Oke. Terima kasih Bu Sumaryania, makasih Bu. Ya, sudah siap, menjadi sama-sama, moderator dan host hari ini. Ya, siap, sama-sama Pak. Ya. Saya live Pak. Oke, Bu.